Halo, perkenalkan nama saya Ana Rambuah Hitamu, NIM 3222008 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tokoh yang sukses dalam menjalankan kewirausahaan yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adalah seorang dari Tarsus. Paulus lahir dari kota Tarsis, Kilikia yang sekarang disebut dengan Turki. Dia dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan keras di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya ia hidup sebagai orang yang menganiaya orang percaya atau orang Kristen. Dia adalah orang yang paling ditakutkan pada masa itu. Terus ada pekerjaan Paulus. Nah, pekerjaan Paulus di sini yang pertama itu ada memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan sebelum ia bertobat. Sesudah ia bertobat, dia memberitakan Injil. Di samping dia memberitakan Injil untuk memproses proses penginjilannya, dia seorang pembuat tenda. Nah, di dalam pembuat tenda dia mengelilingi beberapa tempat pada masa itu untuk pembuat tenda. Terus di situ dia mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Selain dia membuat tenda, dia memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, dari situ tugas utama dari Paulus yaitu atau tujuan dari Paulus yaitu sebagai pembuat tenda, yaitu untuk menunjang kegiatan pewartaan Injil. Itu tadi yang saya katakan bahwa di samping dia memberitakan Injil, dia sebagai pembuat tenda. Nah, dalam proses itu ia bekerja bukan mencari harta, dan kekayaan, tetapi melainkan lewat kegiatan itu ia hanya memainkan alat hanya sebagai media penginjilan kepada orang banyak. Nah, itu tujuan utama dari dia membuat tenda. Nah, dari situ apa sih yang dapat kita pelajari dari Paulus? Nah, di sini Paulus sendiri adalah seorang yang sangat giat bekerja, giat belajar dan mengajarkan firman Tuhan. Meskipun banyak menghadapi kesulitan, ia tak kenal lelah memberitakan Injil. Dia selalu memberitakan Injil dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak akan berpadanan dengan perkataan integritas. Paulus mengingatkan untuk mengevaluasi diri. Jadi, Paulus ingin mengatakan bahwa yang diciptakan menurut kehendak Allah berdiri di hadapan Allah di dalam kebenaran, keadilan, kekudusan atau kesalehan yang sesungguhnya. Terus sikap atau teladan yang kita bisa ambil dari seorang wirausaha Paulus yang pertama adalah doa. Nah, Paulus menyatakan bahwa dengan berdoa kita mengakui bahwa setiap profesi atau pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri dan bisa kita lakukan karena kesanggupan yang diberikannya semata. Maksudnya di sini adalah lewat doa kita ada olah labora, berdoa dan bekerja. Nah, tanpa doa, tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Terus ada teladan. Yang kedua ada teladan. Paulus sendiri adalah orang giat dalam bekerja, giat dalam belajar dan mengajarkan firman Tuhan. Meskipun banyak menghadapi kesulitan, ia tak kenal lelah memberitakan Injil. Kesulitan teladannya, dia banyak mendapatkan kesulitan dalam memberitakan Injil. Dia banyak kesulitan dalam pembuatan tenda, tapi dia tidak pernah yang namanya menyerah. Dia selalu berusaha supaya dia tetap hidup dalam kasih dan cinta Kristus. Terus ada yang ketiga itu pengharapan. Nah, Paulus tidak menjadi tawar hati ketika menghadapi berbagai masalah yang menghadang. Ia tidak hanya semangat di awal, lalu kehilangan optimisme dalam proses yang sulit. Nah, maksudnya di sini adalah
ada yang tidak mungkin. Meskipun banyak kesulitan dan tantangan dalam kehidupan yang kita lewati, kita harus punya pengharapan. Maksudnya itu kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Nah, dari situ kita belajar bahwa pengharapan itu sangat penting. Nah, lewat optimisme itu kita tidak boleh semangat di awal lalu kehilangan semangat di akhir. Kita harus tetap semangat dan mengajarkan firman Tuhan. Terus dari situ kita punya harapan. Nah, terus ada ketekunan. Nah, dari ketekunan itu walaupun banyak rintangan dan cobaan yang kita hadapi,